Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Thoriq Fadilah dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila kelas KSAP 22C. Kali ini saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya PowerPoint Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik teman-teman, di sini saya akan memulai pembahasan yang ke-1, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia. Untuk menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, warga Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, setiap warga negara Indonesia harus memperhatikan akan pentingnya sikap kemanusiaan antar warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia harus bisa saling membantu, tolong-menolong antar sesama warga Indonesia. Sila ketiga, setiap warga negara harus memiliki kontribusi membangun negeri menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, bahkan bersaing dengan negara besar di Indonesia. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dengan itikat baik. Sila kelima, perilaku kita bersikap adil terhadap semua orang. Kedua, pembangunan nasional. Pembangunan nasional ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggara untuk mewujudkan tujuan nasional. Ada pula prinsip pembangunan nasional sebagai berikut. 1. Kesemestaan, bahwa pembangunan nasional bersifat menyeluruh. Artinya, aspek kehidupan bangsa negara bersifat komprehensif. Kedua, partisipasi rakyat. Berapapun qualified-nya para aparat penyelenggara negara dan matangnya program-program pembangunan yang dirancang, tidak akan membawa hasil optimal jika rakyat tidak dapat berpartisipasi. Ketiga, keseimbangan. Mengandung makna bahwa pembangunan nasional harus bersifat seimbang. Keempat, kontinuitas. Cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi, yang artinya harus diwujudkan dengan cara bertahun-tahun. Selanjutnya, kemandirian. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan pada kepribadian bangsa. Keenam, skala prioritas. Pelaksanaan pembangunan dibatasi oleh berbagai keterbatasan, sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu singkat. Yang terakhir, pemerataan disertai pertumbuhan. Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai harus dinikmati secara menyeluruh. Baik teman-teman, materi 1 dan kedua sudah saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Permatasari dari kelas KSAP 22C. Terima kasih kepada Kang Lintang yang sudah menyampaikan materi ke-1 dan kedua.
Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga dan keempat. Materi ketiga yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar berbangsa. Yang kesatu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan kelahiran bangsa Indonesia. Kendati baru disahkan saat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dan butir-butir Pancasila sudah tertanam pada rakyat sebelum kemerdekaan menjadi cerminan jiwa bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberi ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lain, baik dari sikap, mental, maupun tingkah laku. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijaga. Pancasila juga menjadi warisan intelektual bangsa dan perjanjian luhur yang harus dipertahankan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena itu, tiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia ditandai termuatnya isi Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila dianggap mencerminkan filosofi yang dianut bangsa Indonesia dalam kelima silanya sehingga sesuai diterapkan sebagai ideologi negara. Isi dari Pancasila mengandung nilai falsafah dan kepribadian bangsa sesuai norma bangsa Indonesia yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dan landasan mengatur dan mendalami kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kesembilan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, kerakyatan, dan menjunjung tinggi keadilan. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional. Dan yang keempat ada implementasi Pancasila. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember menyampaikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara meliputi asas kerohanian yang memiliki suasana batin dan cita-cita hukum, sehingga dijadikan sumber nilai dan norma, moral, kaidah, atau hukum negara yang tertulis, yaitu tentang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun secara tidak tertulis. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Baik teman-teman, materi ketiga dan keempat sudah saya sampaikan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Newatrina Sripah dari kelas KSAP 22C. Terima kasih kepada Kang Lintang dan Teh Kartika yang telah menyampaikan materi-materi sebelumnya.
Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu paradigma pembangunan IPTEK. Paradigma pembangunan IPTEK mempunyai arti kerang berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagai dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan di dalamnya mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi realitas, dan dimensi fleksibilitas. Materi yang keenam adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.